Yo coy, balik lagi sama gua. Pastinya adanya gua di sini untuk ngelanjutin nih manga. Tapi sebelum itu gua mau ngasih tahu info penting sama kalian coy. Kalau manga ini ternyata ada bentuk serialisasinya. Dan manga yang admin pakai ternyata itu bentuk praserealisasinya gitu. Ibaratnya itu bentuk preview gitu coy dari manganya sendiri. Tapi karena emang udah terlanjur admin pakai yang ini, otomatis bakalan admin lanjutin yang ini aja. Emang sih ceritanya sama, cuma karakternya lebih kelihatan hidup dari manga yang baru ini coy. Buat kalian yang ingin baca versi yang ini, judulnya Kininaru Kurumisan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutin pembahasan manganya yang berjudul The Story of How the Girl of My Dream Was a Stalker. Kemarin kita dikasih tahu kalau Gurumi seseneng apa saat ngedapetin kupon undian tempat duduk dari si Mori. Dan sekarang kita kedatangan karakter baru yang namanya Fukada. Kayak kenal. Kita panggilnya Tomomi aja cuy. Kalau Amy nanti bahaya ya kan. Dia ini terkenal sebagai cewek sederhana yang menawan. Ia juga sering banget manfaatin pesonanya demi meminta sesuatu dari cowok lain gitu cuy. Dan pas banget ya kan, targetnya Yamamura. Pantes aja gitu cuy kalau kemarin ia kegeeran banget saat cerita kepada si Mori. Setelah itu ia ngegandeng Gurumi dari belakang yang ngebuat mungkin dompet atau apalah itu dari Gurumi terjatuh cuy. Saat dilihat kok foto cowok ya kan. Dan dilihat-lihat lagi itu foto si Mori yang terkenal sebagai pria murung di sekolahnya. Ia bertanya, apakah kau mengambil ini dari jalan? Dan ternyata wajah dari Gurumi udah sepenuhnya memerah karena malu coy. Tomomi yang melihat itu masih khawatir dan curiga apa yang sebenarnya terjadi. Saat dicek lebih dalam lagi ya kan, malah ngebuat foto-foto Mori bener-bener bertebaran di mana-mana. Yang ngebuat Tomomi berpikir apakah Gurumi merencanakan sebuah pembunuhan. Beberapa saat kemudian Tomomi benar-benar frustasi dan bertanya apakah Gurumi benar-benar suka sama pria murung seperti si Mori. Padahal di bayangan Tomomi itu cowok yang sangat menawan yang cocok buat si Gurumi. Karena ia masih gak terima, akhirnya Tomomi mengajak Gurumi untuk bertemu sama orang yang ada di foto tadi. Singkat cerita, ia sampai di kelasnya saat melihat si Mori yang bener aja mau berekspektasi gimana ya kan. Tomomi gak berhenti-hentinya untuk menyuruh Gurumi untuk sadar dan bangun dari tidurnya karena ia masih gak percaya kalau orang yang disukai temennya adalah si Mori. Karena udah muak, Tomomi langsung masuk ke kelas tersebut cuy. Dan langsung aja ia memanggil Fujimori. Ia mengajaknya buat makan siang bersama dengan menggunakan pesonanya. Dan singkatnya mereka berakhir makan siang berempat. Ya walaupun kelihatan banget gitu kesenjangan di antara mereka. Di sisi lain ada Yamamura yang makin kegeeran gara-gara diajak makan bersama oleh si Tomomi. Cuma Tomomi berfokus sama si Fujimori. Ia menanyakan apa yang disukainya. Sebelum Fujimori menjawab, ia terus melontarkan pertanyaan cuy, seperti hobi, apakah ada pencapaian di eskul, olahraga apa yang paling dikuasai, dan apakah ia peduli sama fashionnya. Dan ya, Tomomi langsung merendahkan Fujimori dengan bilang, wah Fujimori, kau tak punya kualitas yang menonjol ya, kata Tomomi, yang sekaligus bilang sama Gurumi kalau dia adalah pria yang tidak memiliki kualitas. Kau tidak mungkin menyukainya, bukan? Oleh karena itu, sekarang bukalah matamu, kata dari Tomomi. Lalu jawaban dari Gurumi, ia ngejawab semua pertanyaan Tomomi. Dengan wajah seremnya, ia bilang kalau Mori itu suka manga dan game. Ia berlatih kaligrafi sejak kelas 2 SD dan karyanya terpajang di sebuah pameran. Ia pandai dalam berenang. Pada ujian akhir, ia mendapatkan peringkat 155 dari 1324 siswa. Dan untuk fashion, Mori sering dipilihkan oleh ibunya. Mendengar itu, Tomomi makin tercengang. Setelah itu mereka berdua, si Yamamura dan Mori, ingin pergi terlebih dahulu cuy, dikarenakan sepertinya kelas akan dimulai. Namun ada seseorang yang naik ke atas saat mereka berdua turun. Ternyata itu adalah seorang cowok yang suka sama Tomomi. Ia marah karena semua undangan yang ia berikan ditolak, akan tetapi Tomomi malah makan bareng cowok lain.
Kurumi mencoba melindungi Tomomi dari pria itu serta bilang kalau kekerasan tidak akan merubah apapun. Di balik semua itu ada Mori yang mengintip. Ternyata ia cuma lupa cuy sama kotak makanannya yang tertinggal. Namun melihat itu semua, Mori juga ikut ketakutan. Suasananya makin tegang hingga cowok tersebut ingin memukul Tomomi. Cuma secara spontan, dengan bekalnya, Mori menumpahkan semua sisa makanannya ke muka cowok tersebut. Semua kaget termasuk Tomomi dan Kurumi. Wajah dari cowok tersebut jadi kacau dan kotor, dan entah kenapa ia malah pergi dari tempat itu. Sementara Tomomi bingung cuy, mau berekspresi gimana setelah melihat kejadian barusan. Di sini Mori merasa sedikit bersalah karena ia ikut campur gitu cuy sama masalah orang lain. Lalu Tomomi bilang jika orang lain yang melakukannya, caranya mungkin lebih baik atau lebih bagus dari itu tadi. Tomomi bener-bener kesel sama tingkahnya si Mori. Ia juga marah-marah, dengan kau ikut campur seperti ini, masalah akan menimpa dirimu juga. Ditambah lagi, kau kan tidak bisa apa-apa. Padahal aku bisa menanganinya sendiri. Namun saat selesai ngoceh, Tomomi bilang terima kasih sama si Fujimori. Dan saat meninggalkannya, ia juga berkata, aku juga minta maaf. Setelah itu semua mereka kembali ke kelas dan ditampilin Fujimori yang hendak bersiap-siap dengan pelajaran berikutnya. Saat ia mencari bukunya, tiba-tiba ia sadar kalau dirinya lupa membawa buku pelajaran berikutnya. Lalu Kurumi menawarkan menggunakan bukunya bersama. Mori sangat terkejut dengan itu semua, serta ia juga lega. Ternyata Kurumi nggak merasa jengkel dengannya saat makan bersama tadi. Saat pelajaran dimulai, Fujimori bener-bener dibuat gila. Ia nggak tahan sama bau wangi Kurumi, serta bulu matanya Kurumi yang terlihat cantik banget. Saat waktu pulang, Fujimori merasa seperti di surga coy. Cuma ia lupa kalau dirinya belum berterima kasih kepada si Kurumi. Saat tiba di kelas, ia melihat Kurumi sendiri. Cuma ia melihat Kurumi yang memakai sarung tangan, lalu mengambil buku yang mereka gunakan tadi dengan wajah penuh bahagia. Cuma dari sudut pandang Fujimori itu berbeda. Ia ngerasa kalau Kurumi bener-bener jijik atau nggak suka sama dirinya. Sampai-sampai mengambil buku yang habis mereka gunakan, itu nggunain sarung tangan gitu cuy. Setelah melihat itu, apa yang akan dilakukan oleh si Mori setelahnya? Haruskah ia berhenti menyukai Kurumi atau berusaha merubah penampilannya? Semua itu akan lanjut di part selanjutnya coy. Gimana? Gak kerasa kan udah selesai aja gitu? Sejujurnya admin nggak tahu nih part enaknya dilanjutin atau enggak gitu. Soalnya saat admin baca komen, sepertinya beberapa dari kalian udah tahu cerita dari manga ini gitu cuy. Cuma ya tinggal lihat aja, jika emang videonya ini banyak yang nonton dan banyak yang suka, maka admin bisa bikin video lanjutannya gitu. Jadi ya segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jika kalian suka, jangan lupa like dan komen lanjut di kolom komentar cuy. Serta subscribe juga dong tentunya. So, gua Ramstaku. Thank you.